dua-duanya. Nggak tahu Kak. Sebenarnya dari dulu papi nggak pernah protektif yang over banget sih. Ya? Kayak paling ya ngingetin aja, like jaga diri dan lain-lain kayak gitu sebagai bapak-bapak saja. Tapi yang nggak pernah yang kayak nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana gitu. Kayak santai aja sih, tapi ya tetap stern. Ya. Tapi mama sama papa gimana akhirnya, or your family supportnya terhadap kamu, either kamu mau cerita pada saat kamu mulai terjun jadi musisi, seperti yang tadi aku bilang kan pas awal-awal, oh iya nama Amanda Chesa gitu kan naik, terus begitu plot twist kayak oh ternyata anaknya seorang komedian yang punya nama besar gitu kan, Mar. Supportnya apa ya, pastinya pas pertama banget sebelum aku masuk ke dunia musik dan entertainment bahkan, aku kan masuk karena aku punya lagu kan, aku all of a sudden aja aku tiba-tiba pengen nulis lagu aja iseng walaupun I don't have a background kayak music education tuh aku nggak pernah, paling cuma les piano, les nyanyi gitu doang, itu pun pas masih kecil. Jadi aku nulis lagu, terus ngasih tahu papi nih aku ada lagu kayak gitu. Terus ya papi kebetulan ada kenalan juga orang di musik dan minta tolong dibikin aransemennya lah gitu, diseriusin. Nah, dari semenjak saat itu ya muncullah aku dengan lagu pertama aku. Terus ya sampai sekarang juga nge-support kayaknya apapun yang aku pengen deh. Kayak aku pengen di tadi graphic design, terus aku pengen lanjut ke UK. Terus juga aku tiba-tiba mau nge-host, ada tawaran di hosting dan juga acting, kayaknya pasti support terus keluarga dan juga mami papi, alhamdulillah kayak gitu. Nah ini nih dari tadi ada foto-fotonya Amanda sama the family semuanya. Mungkin ada yang belum tahu Manda ini anak keberapa dan dari berapa bersaudara gitu kan. Gemes-gemes banget ya. Aku anak dari papi aku keempat ya, dari lima. Nah ini foto-fotonya Amanda dari banyak kecil banget ya. Iya. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan seorang Amanda dan juga keluarganya banget gitu ya. Papi ngelihat kamu sekarang udah lulus kuliah dan pastinya juga semakin dewasa. Makin jadi overprotective atau mungkin malah makin jadi temen aja nih? Wah, nggak dua-duanya, nggak tahu Kak. Sebenarnya dari dulu papi nggak pernah protektif yang over banget sih. Ya? Kayak paling ya ngingetin aja, like jaga diri dan lain-lain kayak gitu sebagai bapak-bapak saja. Tapi yang nggak pernah yang kayak nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana gitu. Kayak santai aja sih, tapi ya tetap stern gitu. Tapi apa value yang akhirnya kemarin mungkin pada saat merantau gitu ya, walaupun ya cuma setahun itu, yang kayaknya berasa banget yang papi bilang mungkin jaga dirinya atau apa yang akhirnya, aduh jadi kangen papi banget deh gitu. Apa ya? Ya itu sih, kangen apa ya? Kayak kalau di rumah, aku sama papi tuh sama pasti kayak sibuk sendiri aja gitu. Papi tuh sering main game kan di rumah, jadi kayak aku juga sering main game sendiri gitu. Tapi ya pas di sana juga jarang banget kayaknya video call sama papi. Lebih sering sama mami atau sama adik aku. Papi juga nge-video call kayak sekali, 2 kali. Mungkin kayak dia lebih gitu. Ini kali lebih chill kali ya. Tapi sempat nyamperin juga gak sih? Atau only your mom doang? Pernah. Waktu New Year's break itu kan lumayan aku libur sebulan. Itu papi sama adik aku sama mami nyamperin ke sana. Oh oke. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gitu ya ngelihat papa yang sekarang ini pastinya juga pasti semakin dewasa juga gitu, semakin bertambahnya usia dan kamu juga semakin besar gitu, ada kekhawatiran nggak sih kayak aduh bokap gue makin pastinya bertambah usia, sama lah kayak anak-anak lainnya gitu kan? Iyalah pasti, pasti. Terus juga makin buat aku semangat untuk berprestasi lebih karena ya pengen bikin papi bangga, pengen bikin orang tua bangga itu pasti. Dan pastinya pengen ngebuktiin kalau didikan papi tuh udah nyampe segini loh, aku udah bisa kayak gini ya karena kalian orang tua aku gitu. Tapi biasanya kalau misalnya daddy daughter's time gitu, kamu sama papa walaupun at your daily itu biasanya main games dan segala macam terkesan lebih cuek lah. Tapi biasanya apa yang jadi topik pembicaraan di antara kalian? Sebenarnya we share a liking to horror film sih. Oh ya? Iya, horor, pokoknya film-film yang thriller gitu-gitu kita suka. Jadi sebenarnya kalau kita ngumpul sama adik aku sama papi gitu, seringnya di ruang tengah nonton TV, nonton film-film horor. Oh gitu. Wow, terakhir film horor yang tonton apa? Aduh, terakhir apa? Oh, bukan horor sih, thriller. Jadi judulnya Nowhere. Ada di Netflix lah. Jadi memang kayak pengennya tuh yang
memacu pemikiran Iya, gitu. Apa nih, bener, siapa gitu kan. Nah seperti isu-isu yang lagi hangat sekarang ini ya, wow. Waduh. Jadi makin panjang nih kebuka yang kemana-mana ya. Tapi mungkin kita pengen tahu juga dong Man, kapan new single? Atau mungkin ada mau rencana album atau gimana? New single lagi literally we are working on it right now. Jadi bisa banget ditunggu, mungkin akhir tahun udah akan muncul dengan apa ya? Mungkin dengan aku yang fresh, music yang fresh. Karena lumayan berbeda mungkinnya dari musik-musik aku sebelumnya. Dan something that I wrote myself pastinya. Pasti. Dan apa ya, dengan maybe a fresher concept, a newer me, karena sudah setahun aku vakum di dunia musik, jadi aku pengen kembali dengan Amanda yang musiknya fresh dan tetap bisa diterima pastinya. Kalau misalnya benang merahnya deh, apakah it's gonna be about romance atau mungkin lebih kepada perjuangan, bukan perjuangan ya, perjalanan menuju dewasa atau gimana? Sebenarnya like life aja sih. Life in general ya? Ya, in general. Tapi ada yang romance. Terus aku juga sempat, waktu di UK juga aku sempat nulis tentangnya, pokoknya my journey there. Itu juga mungkin akan bisa ditungguin, tapi lagi proses sih semuanya. Tapi Amanda sekarang tahun ini officially berapa sih Man umurnya? Aku 20. 20 banget kan, dan pastinya tahun ini tapi 21 in December. nah mau officially jadi seorang yang dewasa gitu Iya ya, dari meninggalkan, kalau 20 berarti kan meninggalkan masa teenagernya, and then sekarang udah masuk kepala 2, dan nanti kamu udah persiapan belum nih, karena kan anak-anak sekarang tuh penting banget sampai namanya mental health issue, bentar lagi ketemu sama KLC 25, atau mungkin sekarang gejolak-gejolak itu udah ada di dalam Manda. Aduh, jangan dulu kepikiran. Tapi ya pasti sudah, apa ya, a hint of those feelings sudah mulai kayak kepikiran, ya Allah. Kayak aku kalau misalkan ulang tahun udah nggak ada belas-belasnya lagi, udah 10, 22, 23 itu. Udah kerasa banget dewasanya ternyata. Terus udah itu aja sih, aku sempat shock sih pas ulang tahun ke-20 kayak, ya Allah kok pakai puluh sih, udah 20 gitu kayak berasa. Ya Bukan berapa belas lagi ya? Iya kan tadinya 19, 18 gitu kayak masih unyu-unyu gitu kan, masih anak-anak ini udah enggak. Jadi kayak wah. Tapi karakter kamu yang berubah ada nggak Man? Belum. Belum ya, masih kayak Enggak super sih, chill. lagi masih chill sih sekarang, tapi pastinya akan mature. Nah mungkin ini ada perubahan dari seorang Amanda pada saat menjalani kehidupannya di usia yang cukup belia ya, masih 20 ke 21. Tapi kita mau lihat dulu nih, ada sebuah artikel berikut ini, kita mau konfirmasi sama Amanda. Apa tuh? Ngaku mulai tertarik dengan pria bule, Amanda Chesa. Karena ganteng sih. Ini nggak ada tanggalnya nih artikelnya. Kalau ada tanggalnya kan kita bisa klarifikasi ya. Iya, Kapan ini artikelnya mulai ada gitu ini? kan. Tapi pastinya pada saat kamu kuliah dong. Karena kan di sana kan bertemu dengan bule gitu kan, orang luar sana. Kebanyakan ya orang sana. Apa ya, ini apa maksudnya sih? Ya aku kayak tertarik dengan siapapun yang menarik. Kalau misalkan maksudnya what a punchline. kelihatannya menarik, ya pasti kita sebagai manusia aja sih kayak Exactly. lucu, kayak gitu aja sebenarnya. Adore ya, mengagumi gitu. Bukan yang kayak aku gimana-gimana sih. Aku waktu itu bilang kayak, kan ada yang nanya kayak, ada nggak sih cowok bule yang mau, maksudnya kayak kamu nggak pacaran sama bule gitu-gitu. Kayak ya bule lucu-lucu aja, tapi ya kayaknya ya udah sebatas aku bilang oh iya lucu dia, oh iya lucu gitu aja sih. Tapi kamu sekarang udah punya pacar? Atau Enggak. masih single? Nah kemarin pada saat itu, pada saat kuliah? Tidak, aku aku hanya fokus. working. Aku fokus gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri secara karakter gitu ya, jangan karakter dulu deh, look berarti ya. Look yang kamu suka itu kayak apa? Mungkin kayak opa Korea, atau mungkin lebih ke mas bule, atau mungkin lebih ke mas-mas Jawa kayak Om Parto aja deh, kayak Majet aja deh gitu ya. Aku cintailah produk-produk Indonesia gitu. Waduh, aku sebenarnya aku bingung juga. Nggak ada spesifik harus kayak gimana mukanya sih, tapi apa ya, tinggi terus. Istri kamu tingginya berapa? Aku berapa ya? Kayak 165, 163. Nggak mungkin, berarti kamu tinggi banget. Masa sih Kak? 170 ada kali ya? Enggak. Oke, 160 sekian, oke. Kayaknya 160-an. Terus apa ya?
Oh, there's a specific haircut yang aku suka sih. Oh iya, like what? Tapi aku nggak tahu namanya. Tapi yang kayak Pokoknya. mention misalnya kayak artis siapa, kayak Zayn Malik Oh, Kim atau Mingyu. mungkin apa? Mingyu 17. Nah tuh ya, sobat Sobi Korea nah Mingyu, nah itu nanti tolong dimasukin ya, biar kita tahu gitu. Ya ampun, itu dari spesifik tahun haircutnya. 2019 aku suka sama dia, Kak. Berarti kamu konsisten ya, Say? Iya, Udah 4 parah. tahun loh gitu Parah, kan. parah. Iya, makanya waktu aku rilis single pertama itu sebetulnya single pertama itu aku tulis karena aku suka sama Mingyu. Nice. Jadi bukan hanya Iya, parah. love atau support, tapi akhirnya jadi karya juga ya. Iya, Apa-apa yang kamu suka selain haircutnya ya? Mungkin karakternya yang nice, kan kadang-kadang kita juga bisa ngeliat behind the scene-nya gitu Iya, kan. iya. Dia tuh serba bisa. Dia image-nya sih ya. Dia tuh jago masak, terus beres-beres rumah gitu kan, kayak lucu, kayak boyfriendable gitu sih. Waduh, halu. Boyfriendable. Aku sudah gak mau halu loh padahal, tapi ya. Tapi ya nggak masalah ya. Nggak Tapi di masalah. Seventeen bias kamu berarti dia? Minggu sama DK. Oh wow, jadi teman-teman yang suka sama Seventeen juga tuh kayaknya mungkin bisa ngobrol sama Manda panjang kali lebar ya. Waduh. Saya 2 episode nih. Di episode ini dia tuh kayak gemes banget gitu. Iya. Oke, kalau haircutnya kayak gitu, looknya kayak gitu, karakter. Apakah musisi sama kayak Mingyu juga yang bisa ngurus rumah? Aduh, Dan itu- maksudnya bisa serba bisa gitu kan. Selalu ada kapan saja dan di mana saja. Mohon maaf ini apaan ya? Yang apa ya? Aku sukanya yang mungkin share the same hobbies as me. Musician juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau enggak at least kayak gitar, nyanyi. Karena kayak kan jadi bisa duet bareng gitu kan. Oh, kamu pengen deh punya karya bareng sama pasangan, kamu pengen ya? Nggak tahu, nggak juga sih. Kayak maksudnya kayak sekedar nyanyi-nyanyi bareng kan bisa harmonisasi gitu. Oh wow, ya, Gaya banget. Nggak gitu, ya. maksudnya kayak Nice. gitu. Oh. Kayak kan banyak lagu duet yang gemes kan, terus kayak kita nyanyi duet terus kayak lucu gitu kali. Nggak tahu. Aduh, nggak Tapi apa-apa, nggak Man. bisa nyanyi juga nggak apa-apa, kan bisa ngajarin nanti kayak Iya. gitu. Oh, Nggak mana tahu nih ya. manis banget dia cute banget ya. Just be who you are sampai nanti dewasa ya. Walaupun nanti ada badai kehidupan, kamu tetap harus jadi orang yang cute ya, Man. Karena kayaknya cute tuh salah satu spesifikasi yang bisa terlintas ketika orang mendengar nama Amanda Chesa. Tapi kalau Mama gimana, Mah? Aman ya, Mah? Aman lah ya. Kalau misalnya tiba-tiba dibawa ke Korea gimana, Mah? Waduh. Oh, kata mamanya kalau dapat orang Korea yang penting ibunya ngikut gitu. Tapi kalau mama aman-aman aja, mungkin mama tipenya yang chill lah ya. Kalau papa gimana? Gak Sama bisa sih. nih, harus di sini pokoknya. Gak boleh keluar dari area Bekasi. Waduh. Waduh. Berat. Enggak sih, alhamdulillah juga papi bilang kayak karena kan yang hidup ini yang ngejalanin kan aku. Jadi siapa yang aku pilih ya terserah aku. Yang penting tahu dia tuh baik atau dia tuh kayak gimananya. Papi juga nggak bakal ngatur-ngatur yang macam-macam asalkan aku happy gitu sih. Oh, Katanya nice. begitu, katanya. Realisasinya ya lihat nantilah ya gitu. Akankah Om Parto ini seperti bapak-bapak yang Waduh. memiliki putri cantik lainnya gitu ya, akan ada berapa lapis gitu kan. Tapi dari yang udah-udah teman-teman kamu yang datang gitu misalnya it's only friends, tapi kayak papa udah nanya kayak siapa tuh? Apa tuh gitu? Berapa orang tuh yang ikut tuh gitu, ada nggak? Enggak sih, nggak kepo sih sebetulnya. Nice. Udah aja gitu, yang penting tahu aku baik-baik gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau papa sendiri sama mama mungkin ya, pernah nggak sih ada perbincangan karena kan kamu sekarang udah mulai dewasa gitu. Kalau pilih pasangan hidup untuk selama-lamanya gitu diharapkan pastinya kan. Kalau boleh yang kayak gini ya nak, gitu ada nggak wajangan-wajangan gitu ke Amanda? Ada nggak ya yang apa ya? Yang mungkin yang dekat sama keluarga kali ya, karena kan kayaknya kalau misalkan dianya dekat sama keluarga pasti akan lebih lebih nyambung juga karena I myself is a family girl. Ya. Karena I can aku see. kayaknya lebih dekat sama adik aku, sama kakakku gitu-gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan punya pasangan yang sayang keluarga juga pasti akan nyambung banget gitu sih. Oke. Tapi kalau kamu sendiri ada nggak ketakutan gitu ya ketika mungkin pasangan kamu nih baru gebetan doang gitu ya mau datang terus kayak wah ada Om Parto lagi. Aku gimana ya? Aku nggak lucu lagi gitu. Takut nggak sih ada nggak kayak gitu-gitu? Enggak sih, kayaknya nggak ada. Tapi nggak tahu ya bilangnya sih. Mungkin kayak kalau misalkan ada, nggak bilang takut. Tapi kayak mungkin agak segen aja. Karena respect kan lah ya. ya ngelihat papi yang mungkin kayak bapak-bapak banget gitu kan. Terus tapi sebenarnya mah enggak. Sebenarnya mah
main-main gitu. Santai juga ya, Santai. chill. Tapi papa suka lawak juga gak sih di rumah? Enggak. Waduh, Nggak bener-bener. pernah kak. Kayak mungkin kayak kalau misalkan lagi bareng-bareng ngumpul-ngumpul, baru mungkin ada omongannya kayak bercanda-bercanda aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak sehari-hari sih jarang. Enggak malah bukan jarang. Jadi tetap memposisikan posisi maksudnya seorang Parto yang as a father gitu lah ya. Ketika kita mungkin melihat Om Parto di TV itu sebagai seorang yang sungguh kocak abis gitu ya. Apalagi kalau udah Iya. ketemu sama teman-temannya dan lain-lain Benar. gitu ya. Tapi next plan-nya apa sih Man yang pengen kamu buat di tahun depan gitu selain mungkin single terbaru tadi ya? Apakah pengen mau coba ke dunia modeling atau mungkin acting gitu kan? Karena aku juga yakin pasti banyak banget yang nawarin ya. Alhamdulillah. Aku sih tahun depan pengennya fokus lebih ke musik. Karena waktu tahun-tahun kemarin aku kan masih agak terpecah ya. Musik iya, terus Sekolah hosting juga juga, sempat iya, iya. sekolah juga. Tapi sekarang karena aku udah fokus sekolah ya udah selesai. Pengennya sih in music lebih aku utamain sih. Dan ketika mungkin udah selesai kuliah gitu ya, atau sudah selesai bersekolah, kadang-kadang tuh orang-orang suka bilang welcome to the jungle gitu. Karena sekarang that's true right? Karena sekarang semua pace-nya, semua setup-nya mulai diri sendiri nih atau sama tim yang mengatur lah gitu. Kamu sendiri ada strategi-strategi khusus nggak? Jangan sampai kendor, jangan sampai banyak bolong untuk kayak ngasih karyanya apa gimana, ada nggak? I try to be productive, at least kayak like dalam bermusik ya, at least kayak dalam sehari itu aku bikin cover kayak atau nyanyi-nyanyi atau try to brainstorm konsep buat lagu gitu sih. Lebih kayak biar nggak karena kan aku suka mageran kan. Jadi dalam diri aku sendiri kayak oke, setiap hari aku harus belajar piano lah atau belajar gitar. Yang penting untuk mendorong aku semoga lebih rajin lagi gitu loh. Nah, kenapa aku tanya ini? Karena mungkin lagi-lagi ini akan relate sama Insatizen yang mungkin baru lulus kuliah dan baru kayak menunggu nih, mungkin ya puji Tuhan kalau udah ada yang dapat pekerjaan ya enggak, tapi kadang-kadang ada yang menunggu dan kadang-kadang suka hilang harapan gitu kan. Kamu ada kata-kata nggak mungkin kayak dibagikan supaya mereka tetap bisa ya tadi kamu bilang keep on being productive gitu Iya loh. benar sih. This is gonna be cheesy sih, tapi ya But it's pastinya okay. don't give up. Don't give up, terus believe in yourself, believe in what you do karena no one can be you better than you gitu. Jadi kayak if there's gonna be haters, ya haters gonna hate. Just keep doing what you do, girl or boy or Terus semangat terus, jangan lengah. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kamu dan tetap semangat. Perempuan semanis Amanda gini ada yang haters nggak sih? Punya haters nggak sih? Kita kan nggak bisa bikin semua orang suka sama kita kak, jadi pasti ada aja. And then how you deal with it? Aku lebih ke ignore sih. Oh, ignore itu kayak ya udahlah gitu. Iya, karena pastinya kita nggak bisa change people's minds into you have to like me gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang tertarik sama aku atau kepribadian aku ya syukur. Kalau misalkan enggak juga it's okay. Like it's human to not like someone or to not like something gitu. My last question, what is your biggest dream? My biggest dream is to stay happy Nice. and just stay positive sih. Stay positive and reach for a higher goal. Like never be satisfied. Yeah. Alright, ladies and gentlemen, Amanda Ciesa. Thank you ya, Man. Udah boleh cerita-cerita, aku jadi udah lama banget ya nggak dapat bintang tamu yang masih muda banget dan maksudnya punya mimpi besar dan segala perjalanannya. Dan thank you so much for sharing karena Thank aku you, Kak. yakin banget bakalan jadi inspirasi buat Insatizen semuanya. And that was my talk with Amanda Ciesa. Mudah-mudahan kamu juga bisa mengambil banyak sekali cerita dari Amanda dan kita nantikan nanti kalau punya single mampir ke sini. Okay. We are more than welcome ya thank buat you so dengerin much. karya-karya kamu. Thank you. So, Chrissy pamit sampai ketemu lagi di episode Aitak berikutnya. Bye bye.